Saudara, perhatikan kata, bukankah itu satu kemunduran? Maka itu mari kita tanya kepada diri kita, siapa Tuhan yang kita layani? Ada macam-macam. Maka itu jangan pernah takut untuk masa depan. Berapa kali saya ngomong kepada saudara yang ngambil PNS, kalau motivasimu bukan pensiunnya, kerjakan. Tapi kalau kamu pensiun motivasinya, cari itu, bertobat. Maka orang itu pasti hamba negara ini, bukan hamba Tuhan lagi. Saudara, dengan jujur kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Jadi saya ulangi lagi, yang paling membuat setan KO dan tidak berkutik dalam diri kita, bukan karena kita rajin doa puasa, bukan kita rajin baca Alkitab, hafalkan ayat kita. Saudara boleh umi-umi bahasa Jawa, itu bahasa Indonesia apa? Komat kamit, terima kasih. Saudara boleh komat kamit ayat, keluarkan semua. Nanti maksud saya, kalau hati saudara nggak pernah nyangkal diri, jangan kira setan takut dengan komat kamitmu. Setuju tidak saya ngomong ini? Betul tidak? Karena bukan hafal ayatnya yang buat setan takut, tidak. Tapi kita melakukan kebenaran itu yang buat setan itu takut dalam diri kita. Kenapa sampai akhir hidupnya Yusuf tidak pernah dicobai lagi oleh si iblis? Ya karena iblis nggak bisa coba Yusuf. Dikasih kedudukan, dia tolak. Diberi seks, dia tolak. Diberi kenikmatan, dia tolak. Setan juga bingung, jadi maunya apa ini orang? Maka itu sampai hari akhirnya hidupnya Yusuf gak pernah diganggu lagi. Saudara, belajarlah untuk itu, menyangkal diri. Ya, bahasa sehari-hari menyangkal diri itu seperti orang tuli. Kenapa orang tuli gak pernah bisa tersinggung? Siapa bisa jawab? Karena dia gak dengar. Nah itu artinya menyangkal diri. Kita dengar, kita dikata-katai, dengar, tapi kita tidak merasa. Amin atau aman? Amin. Kita dengar, tahu dia ngomong apa, tapi kita nggak merasa. Nah itu artinya menyangkal diri. Lagi butuh duit, total duit datang sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan atau puji siapa? Ngawur Ibu Janto soal. Saudara, jadi kita harus tanya pada diri kita, kita ini di posisi yang mana dalam hidup ini. Ayat 33 Lukas 14 ya. Kembali ke Lukas 14 ayat yang ke-33. Ini dahsyat sekali ayat ini. Ini yang ketiga dari 3 tadi. Barang siapa ya tidak akan jadi murid. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Saudara renungkan, diakhiri 3 kali Tuhan Yesus berkata yang sama, tidak dapat menjadi murid. Kalau kita mengakui bahwa nenek moyang iman kita adalah Abraham, saya ulangi, kalau kita mengakui bahwa nenek moyang kita adalah Abraham, maka saudara dan saya harus apa? Seperti Abraham. Dan ingat ujian akhir Abraham, segala sesuatu yang masih sisa pada Abraham adalah Ishak. Betul tidak? Akhirnya Ishak pun harus dilepaskan, tidak bisa tidak. Ya sudah. Maka itu ketika Yahweh melihat Abraham begitu rela menyerahkan Ishak, ini bahasa saya, dengarkan ya saudara. Waktu saya mempelajari itu saya kagum. Ternyata Tuhan yang kaget
gampang sekali dia menyerahkan. Akhirnya Tuhan sampai segan sendiri atau sungkan sendiri karena Abraham berani memberikan Ishak. Kalau kita baca kembali bagaimana imannya, dia betul-betul melepaskan segala sesuatu itu dari dirinya. Maka itu Tuhan menghargai dia, Tuhan mempercayai dia, Tuhan menghormati dia. Dan kita tahu bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Bagian terakhir Roma pasal yang keempat ayat 23. Nanti saya baru ke ayat sebelumnya. Ini penting sekali. Kata-kata ini, sudah Roma 4 ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayah, kami ingin mengakhiri hari ini dengan konsep yang benar tentang kebenaran ini, yaitu menyangkal diri dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menang. Saya ulangi, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk siapa, saudara? Saya ingin saat ini, termasuk anak-anak, kalian di asrama, anak-anak yang di rumah, dengarkan. Ada janji yang Papa sediakan buat kita semuanya. Sebab janji ini gak cuma ditulis untuk Abraham, tapi ditulis untuk kita juga. Katakan amin. Miliki kerinduan ini, saudara. Sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya. Nanti kita akan ketemu di ayat sebelumnya. Apa yang diperhitungkan Tuhan? Saya ulangi lagi. Sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya. Karena alasannya sangat sederhana sekali. Enggak berat-berat. Bukan puasa 40 hari kali berapa. Bukan memberi persembahan berapa miliar. Tidak. Syaratnya cuma satu. Karena kita apa? Percaya kepada Dia. Enggak yang lain-lain. Enggak yang lain-lain. Saudara, ketika kemarin 2 hari lalu Pak Jasmari diwisuda untuk S2-nya. Maaf ya, saya cuma ceritain. Maka kalau saya hitung, dia adalah master yang ke-39 yang saya luluskan. Saya ingin saudara mempelajari iman ini. Seperti saudara semuanya tahu betapa seringnya saya itu nggak punya uang. Betul tidak? Bukan sering punya uang, kebalik itu. Maka itu ketika Pak Jasmari dan hari itu saya bilang, Papi kurang 5 menit. Apanya kurang 5 menit? Bayar wisudanya itu 3 juta. Saya sudah punya 2 juta. Aduh, tunggu 5 menit. Bagaimana 5 menit ini? Saudara bisa bayangkan. Maka itu hobi saya nungguin di ATM. Bayangkan kalau ditutup, dia nggak bisa wisuda itu, saudara. Tuhan luar biasa cara bekerjanya. Maka itu modal kita cuma satu, percaya. Katakan amin. Percaya. Belum lama saya ketemu seorang namanya Pak Budi di Denpasar. Dari dia itu baru pertama kali ketemu saya. Tapi dia sudah lama dengar tentang saya. Nah, ketika dia ketemu saya, dia ikut satu kebaktian. Nah, waktu itu saya jual CD, berapa saudara yang jaga. Lalu Pak Budi bilang, tolong ambilkan semua 1 set. Nah, saudara kita ini kan lihat 1 set ini banyak loh. Waktu memang saya bawa banyak lagi ke Denpasar, nggak apa-apa 1 set. Saya mau lebih kenal bapak kalian, dia bilang begitu. Nah saudara, besoknya dia itu SMS itu saya simpan. Saya baru pertama kali ketemu orang yang hidupnya itu pas-pasan kayak Pak Dani. Tapi dengar kalimat berikut ini menarik.